Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Dan kita tetap akan meng-highlight, meng-cover partai atau game-game yang terjadi di turnamen online Champion Chess Tour 2023 seri kedua Chessable Master kawan. Sudah memasuki match day keempat untuk event utamanya babak knockout ini kawan. Dan kemarin admin sedikit salah menjelaskan mengenai hasil-hasil bracket atas ataupun bracket bawah kawan. Dimana kemarin admin menjelaskan bahwa Caruana ini langsung akan menghadapi salah satu pemenang antara Magnus Carlsen versus Levon Aronian. Admin lupa bahwa Hikaru Nakamura ini masih mempunyai kesempatan turun ke bracket bawah kawan. Dan tadi malam Carlsen di bracket bawah ini berhasil mengalahkan Levon Aronian 2 game langsung. Dan langsung berhadapan dengan Hikaru Nakamura yang turun setelah kalah dari Fabiano Caruana. Dan hasilnya kawan, mereka bermain remis 2 kali dalam game normal. Dan akhirnya berlanjut langsung ke Armageddon. Jadi di bracket bawah atau bracket para pemain yang kalah ini kawan hanya memainkan 2 game saja. Kalau bracket atas ini memainkan 4 game kawan. Jadi Nakamura versus Carlsen ini 2 kali permainan rapid imbang kawan, langsung diakhiri dengan permainan Armageddon. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri kawan. Hikaru Nakamura menang atas Magnus Carlsen saat pegang hitam. Hikaru Nakamura pegang hitam ini karena dia menawarkan pur waktu yang lebih bagus dari Magnus Carlsen kawan. Jadi dia berkesempatan untuk memilih warna buah. Dia memilih buah hitam kawan. Permainannya cukup seru kawan dalam permainan pembukaan Inggris, variasi 4 kuda kawan. Dan nanti di ujung-ujung permainan Magnus Carlsen mau sleep kawan. Dia menyerahkan menteri pada Raja Hikaru Nakamura secara cuma-cuma. Itulah bocorannya. Langsung ke langkah berikutnya. Dan di sini Magnus Carlsen melanjutkan langsung serang petak pusat dengan pion D4. Pion E pukul pion D4 balas Nakamura. Kuda ambil balik. Gajah B4 terlebih dahulu. Coba pressure kuda di sini kawan. Dan jika tidak di backup, mungkin saja Nakamura langsung sikat untuk merusak pion-pion putih ini. Tidak diperdulikan oleh Magnus Carlsen. Berencana Fianchetto gajahnya nanti di petak G2 dengan pion G3 terlebih dahulu membuka ruang. Dan Nakamura juga belum tertarik kawan untuk ambil kuda, yang merupakan pilihan terbaik dari Stockfish juga kawan untuk merusak pion-pion putih di sisi kiri ini. Nakamura memilih mengamankan raja kawan rokade. Dan juga tidak diperdulikan oleh Carlsen, kudanya di C3. Dia melanjutkan Fianchetto gajah G2. Masih belum tertarik untuk sikat kuda kawan, memilih mengeluarkan benteng E8. Dan di sini Carlsen juga masih belum memperdulikan kuda C3-nya, memilih mengamankan raja rokade. Dan pion H6 masih belum tertarik kawan. Akhirnya ini membuat Magnus Carlsen memindahkan kudanya ke pusat. Nakamura bertukar kuda pukul kuda D5. Diambil balik. Dan selanjutnya pertukaran sekali lagi. Kuda pukul kuda D4. Lanjut Nakamura diambil balik. Kemudian menteri E7 untuk backup gajah. Di sini melanjutkan pengembangan gajah E3 untuk mengawasi petak C5 ini dari ancaman gajah kawan. Dan di sini Nakamura menarik mundur gajahnya ke petak D6 kawan. Dan terlihat gajah terang ini sulit berkembang lewat diagonal C8 H3 nanti kawan. Apakah nanti pion B6 dimainkan ke B7 nanti ataupun ke petak A6 untuk mengawasi diagonal ini. Kalaupun tadi di sini mencoba untuk berusaha mendorong pion membuka akses gajah, tentu gajah tewas kawan karena dia memutus koneksi menterinya terhadap gajahnya. Kalaupun langsung membuka akses bagi gajah untuk mencoba langsung juga Fianchetto, ada ancaman di sini kawan dan salah satu perwira ini akan tewas. Mencoba menarik, mengamankan diri gajah gelapnya terlebih dahulu ke D6, barulah pion B6, pion A5 siap dimainkan. Di sini benteng FD1 lanjut Carlsen. Pion B6 terlebih dahulu, menteri mundur ke D2 bersama gajahnya. Apakah ingin melakukan ancaman pengorbanan? Kita lihat saja kawan. Tapi cukup riskan, baris ke-7 masih cukup aman kawan. Dan pengorbanan seperti ini rasanya akan tidak dilakukan oleh putih kawan. Karena dia masih butuh perwira untuk melakukan dukungan di sisi kanan. Jadi percuma melakukan pengorbanan untuk membuka posisi raja hitam. Pion A5, benteng AC1. Benteng B8 terlebih dahulu, lanjut Nakamura. Dan di sini gajah F4 tantang Carlsen, ditolak Nakamura. Memilih gajah A6 terlebih dahulu, barulah gajah pukul gajah diambil oleh menteri. Gajah bisa mendapatkan pion E2. Didorong, pion maju ke E4 dan akhirnya bertukar gajah gelap.
Target dari Nakamura dalam permainan Armageddon dan juga mungkin bisa jadi prinsip kawan-kawan kalau bermain dalam permainan Armageddon, sebisa mungkin menyederhanakan permainan kawan. Agar putih tidak mempunyai kesempatan untuk bermain kompleks karena target putih harus menang. Hitam hanya butuh hasil remis untuk maju ke babak berikutnya. Jadi dengan permainan yang sederhana, tidak terlalu kompleks, akan memberikan keleluasaan bagi hitam untuk berpikir kawan, tidak terlalu lama. Jadi dia tidak akan kehabisan waktu. Karena dalam permainan Armageddon tentu waktu putih lebih panjang ketimbang hitam kawan. Itulah kenapa dibilang Armageddon. Tapi kalau remis akan memberikan kesempatan hitam untuk melaju ke babak berikutnya. Pion D6 dan di sini benteng diangkat ke C3 lanjut Carlsen. Sepertinya akan ditumpuk kawan dan melanjutkan menumpuk bentengnya C1, tekan pion di sini, backup dengan benteng E7, ada pion H4 dan gajah bergerak ke B5. Lanjut Nakamura, di sini pion G4 langsung oleh Carlsen ingin mencoba membuka posisi raja hitam kawan dengan pion-pionnya. Pion F6, hentikan laju pion G5 dan pion G5 lanjut Carlsen. Kalau Stockfish menyarankan mundur saja terlebih dahulu kawan ke petak-petak gelap ini, tapi langsung membuat langkah pengorbanan pion di sini Magnus Carlsen. Pion F pukul pion G5, pion H pukul pion G5, dan tentu saja tidak langsung diambil balik kawan, karena nanti posisi menteri akan ambil balik benteng F7 terlebih dahulu. Menteri G3, barulah pion pukul pion, dan pion sudah bisa dijaga oleh menterinya, sementara Nakamura unggul satu pion di langkah ke-25. Gajah H3, jelas ancamannya kawan, ingin menusuk benteng serta raja di sini. Antisipasi Nakamura dengan gajah D7, tapi dengan keberadaan gajah dia memutus perlindungan pada petak C7-nya kawan. Benteng ambil pion C7. Gajah pukul gajah. Di sini benteng pukul benteng terlebih dahulu. Raja ambil balik, kemudian baru menteri ambil gajah H3. Sekarang posisi jumlah pion kembali setara kawan dengan konstruksi pion yang lebih solid putih di sini. Kita mempunyai pion yang double di lajur G. Kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh kedua pemain di langkah ke-29 dan seterusnya. Menteri F6 untuk menjaga ruang-ruang petak terang ini kawan dari ekspansi menteri. Dan di sini Carlsen melangkah menteri H7. Selanjutnya benteng F8 dan di sini kontrol waktu kedua pemain sudah berada di angka 8 menit untuk Magnus Carlsen dan Nakamura berada di angka 4 menit kawan. Disinilah Carlsen membuat langkah yang kurang presisi kawan dengan benteng C7 skak. Posisi benteng bergeser ini selain untuk berkoneksi dengan menteri nanti kawan, jelas dia sudah membaca benteng C7 skak, raja bergeser dan ancaman pada petak F2. Di sini Carlsen tadi melewatkan langkah yang bagus dengan pion E5 kawan. Pengorbanan jika diterima, maka di sini barulah benteng bisa meluncur, raja bergeser. Kalian di sini harus berhati-hati juga, jangan coba-coba ambil pion ini kawan. Tinggal kalian melangkah menteri ke petak C2. Selain untuk memberikan dukungan benteng ke petak C6 juga melakukan ancaman di sini kawan, juga melindungi pion di sini kawan. Itulah tujuan bermain dengan pion E5 untuk memberikan jalan juga diagonal terang bagi menteri bergerak, melindungi ataupun menyerang di langkah berikutnya. Tak perlu perpanjang kita di variasi ini, langsung ke permainan aslinya lagi. Tadi Magnus Carlsen langsung meluncur dengan bentengnya. Raja mundur ke E8 dan coba lihat kawan, ada ancaman di sini. Benteng C8 bertukar benteng akhirnya Magnus Carlsen dan kita temui permainan endgame menteri versus menteri. Dalam posisi yang seimbang kawan, Carlsen melanjutkan menteri H8 skak, raja F7, menteri C8. Apakah ingin nanti mengadu menterinya kawan bergerak ke sini atau melakukan skak, habisi pion-pion di sisi kiri? Kita lihat saja. Menteri E5, langkah kesalahan dari Nakamura. Kalau Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke peta F4 kawan. Mungkin yang tidak disukai ya menteri ini bergerak ke peta ini kawan. Oleh karena itu dia ingin rebut pion ini, menjaga peta ini oleh Nakamura. Dan di sini Carlsen bisa memanfaatkan, menteri bisa melakukan skak di sini kawan dan ambil pion B6. Tapi memilih dengan menteri G4, menjaga pionnya cukup natural. Permainan manusia seperti ini, sekelas Super GM pun dalam permainan cepat harus juga menjaga pion-pionnya. Raja G6, Raja G2, Raja F6, pion A4, hentikan laju pion hitam kawan. Dan di sini Raja E7, Raja putih F3 melindungi pionnya dan persiapan melakukan pergerakan dengan menteri. Dan di sini kawan, Raja mundur ke E8 merupakan pilihan terbaik versi Stockfish kawan. Atau bahkan melakukan skak dengan menteri ke peta F6.
Tapi Nakamura melakukan langkah kesalahan kawan, fatal. Tapi memang sulit dalam posisi seperti ini untuk menemukan pilihan terbaik. Dalam posisi waktu yang sudah mepet kawan, tinggal 3 menit, Magnus Carlsen tidak melakukan kalkulasi yang cermat. Dia tidak bisa memanfaatkan posisi 95% menang ini kawan. Dia melakukan blunder atau melewatkan langkah emasnya dengan Raja E3. Pilihan terbaik adalah menukarkan menteri langsung kawan ke peta E6 ini. Parameter menunjukkan tidak ada keuntungan signifikan yang ditunjukkan oleh Stockfish, tapi lambat laun juga akan bergerak naik kawan. Dan di sini sulit kawan untuk tidak menerima langkah pertukaran menteri ini. Anggap saja raja ini mundur, maka akan didahului oleh putih kawan. Dan putih mempunyai pion bebas, hitam mempunyai 2 pion tapi juga tak ada guna kawan. Raja siap mendekati, habis juga pion hitam di lajur G ini. Jadi pertukaran menteri sepertinya membuat langkah pengorbanan pion, tapi juga percuma kawan. Coba lihat, pion ini juga hancur di langkah berikutnya, tewas juga kawan. Kalau raja hitam mendekati pion kalian, pion F3 bisa perkuat posisi pion. Akan saya sedikit percepat variasi ini kawan. Dan berikut inilah langkah-langkah terbaiknya. Ya tentu saja kalian bisa memilih langkah yang lain, tapi nanti kalaupun jika dilanjutkan jadi seperti ini kawan. Hanya tersisa 1 pion dengan posisi pion yang cukup bebas, pion sudah dapat kawalan dan juga punya jalan tol. Raja hitam sudah tidak bisa mengejarnya lagi. Tentu panjang sekali variasi ini kawan, 10 langkah lebih. Jadi kalkulasi dalam permainan cepat, Super Grandmaster pun bisa juga melewatkannya. Memilih raja ke E3, menteri F6, raja D3 ingin mencoba mendekati pion sisi menteri kawan. Begitu juga dengan Hikaru Nakamura ingin bersembunyi nanti rajanya di sisi menteri di balik pion-pionnya. Menteri G3 kalau Stockfish tadi menyarankan menteri ini mundur ke peta E2 kawan. Menteri G3 untuk coba tekan pion di sini, tekan pion di sini, menjaga pion di sini. Raja C7, raja putih C2, raja hitam B7, raja putih B3 dan menteri D4. Tetap mencoba menekan pion ataupun mencoba melakukan ancaman di sini kawan. Dan di sini menyerahkan pion yang ada di peta D6 diambil oleh Carlsen. Menteri ambil pion D6. Menteri D3 skak, raja A2, kemudian menteri C4, raja A3, menteri D3 skak. Target Nakamura hanya butuh remis kawan. Kalau melakukan skak-skak yang berulang, remis itu sudah cukup bagi Nakamura. Tapi Nakamura mencoba manuver kawan dengan langkah menteri D4. Coba ancaman di sini ataupun ancaman yang cukup berbahaya, 1 langkah skakmat kawan di peta A1. Antisipasi dari Carlsen juga menteri C6. Di sini raja bergeser menteri skak lagi C7 dan akhirnya menteri mundur, backup peta A1-nya. Masih dalam posisi remis kawan, mereka berdua melanjutkan pertarungan dengan pion G4. Stockfish tadi menyarankan ambil pion F2 saja. Memang terlihat 2 pion ini cukup menakutkan bagi Nakamura. Di center dengan 2 pion seperti juga cukup menakutkan. Dia bermain dengan pion G4, menteri E1, dukung pion kawan. Dan raja hitam B7, pion E5, menteri ambil pion D5, pion E6, menteri melakukan skak C5, raja mundur, kemudian menteri blokade di peta E7, menteri putih E4 skak, berbalik melakukan serangan, raja C7 dan di sini menteri ke E3. Pilihan dari Stockfish memilih melakukan serangan lagi, menteri E5 skak, menteri D6 blokade, menteri G7 skak, raja C6, kemudian menteri ambil pion G6 dan Nakamura menyerang menteri E5 skak. Raja A2, menteri E2 skak, di sini raja A3 dan raja hitam D6. Dan di sini pion didorong maju, dikorbankan oleh Magnus Carlsen, berharap diambil dan mendapatkan pion yang ada di peta B6. Diambil oleh Nakamura, raja ambil pion dan disinilah kawan Magnus Carlsen mau sleep. Rajanya tidak bergerak ke 6 peta kawan, bergerak ke 1 peta, peta F6. Blunder besar kawan. Itulah kawan minusnya kalau bermain permainan online menggunakan media komputer ataupun HP. Kemarin juga di divisi 2 kawan Vladimir Kramnik menghadapi MVL. Dia mau sleep kawan, menyerahkan menterinya begitu saja pada game pertama. Tapi pada game kedua MVL menyerahkan kemenangan pada Kramnik kawan, mengeluarkan rajanya dalam tahap pembukaan sehingga kena skakmat lebih cepat dalam tahap pembukaan. Mungkin kurang enak menang dengan mau sleep kawan. Beda lagi dengan Hikaru Nakamura. Ini adalah permainan Armageddon, sudah tidak bisa diulang lagi gamenya kawan, game penentuan soalnya.
Itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura di bracket bawah dalam permainan Armageddon. Jadi nanti Hikaru Nakamura akan kembali menantang Fabiano Caruana kawan. Di Grand Final turnamen online Champion Chess Tour seri kedua Chess Apple Master di divisi 1. Untuk divisi 2-nya kalian cari sendiri kawan, live streamingnya ada juga di chess24.com. Dia menyiarkan untuk divisi 2-nya. Kalau kalian ingin melihat permainan seperti Dubov ataupun Kramnik ataupun MVL bisa di divisi 2. Kalian bisa melihat di chess24.com atau channel yang lain. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.